saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek mater, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Menurut Syaiful, berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Menurut Sudjana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik, warga belajar, dan pendidik, sumber belajar yang melakukan kegiatan pembelajaran. Syaifuddin Sagala yang berpendapat mengenai pengertian pendekatan berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, contextual teaching and learning. Kedua, inquiry. Ketiga, konstruktivisme. Keempat, keterampilan proses. Kelima, sains dan teknologi masyarakat. Trianto menyatakan bahwa pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dengan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Blanchard mengatakan contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Dengan kata lain, CTL adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan erat dengan pengalaman sebenarnya. Pendekatan kontekstual berdasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar. Kedua, transfer belajar. Ketiga, siswa sebagai pelaku belajar. Keempat, pentingnya lingkungan belajar. Pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan atau biasa disebut inquiry termasuk ke dalam strategi belajar heuristik yang artinya murid mencari dan mengolah materi pelajaran. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka dan mandiri pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, data, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dan mengembangkan bakat. Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. Kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. Keempat, menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi.
Kelima, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, stimulus. Guru memulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Kedua, problem statement. Anak didik diberikan kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan atau statement sebagai jawaban sementara atau pernyataan yang diajukan. Ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri. 4. Data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diukur, diklasifikasikan, bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kelima, verifikasi atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan atau tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak dan apakah terbukti atau tidak. Keenam, generalization. Tahapan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tertentu. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha pelajar itu sendiri dan bukan hanya ditransfer dari guru kepada pelajar. Hal tersebut berarti siswa tidak lagi berpegang pada konsep pengajaran dan pembelajaran yang lama, di mana guru hanya menuangkan atau mentransfer ilmu kepada siswa tanpa adanya usaha terlebih dahulu dari siswa itu sendiri. Merrill mengemukakan asumsi-asumsi konstruktivisme adalah sebagai berikut. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia. Pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang di dalamnya makna dikembangkan atas dasar pengalaman. Pertumbuhan konseptual datang dari negosiasi makna, pembagian perspektif ganda, dan perubahan bagi representasi internal kita melalui pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran harus disituasikan dalam setting yang realistis. Pengujian harus diintegrasikan dengan tugas dan bukan sebuah aktivitas yang terpisah. Prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah sebagai berikut. 1. Penekanan pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. 2. Zona perkembangan terdekat, yaitu belajar konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat dengan peserta didik. 3. Pemagangan kognitif, yaitu peserta didik memperoleh ilmu secara tertahap dalam berinteraksi dengan pakar. Dan keempat, mediated learning, yaitu diberikan tugas kompleks, sulit, dan realita kemudian baru diberi bantuan. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme.
Ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Pembelajaran harus terlibat secara aktif dalam belajarnya. Pembelajaran belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Informasi baru harus diikutsertakan dengan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh pembelajar. Orientasi pembelajarannya berdasarkan pemecahan masalah. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dalam menentukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Prinsip pendekatan keterampilan proses. Prinsip yang harus dipahami yaitu meliputi kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Dalam Paul de Egen, DKK, mengungkapkan 6 ciri keterampilan proses yang diantaranya sebagai berikut. 1. Menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. 2. Menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. 3. Adanya penekanan belajar dua arah. 4. Adanya keterlibatan intelektual dan emosional. 5. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. 6. Guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Keunggulan pendekatan keterampilan proses. Menurut Subana, mengungkapkan 8 keunggulan keterampilan proses antara lain sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan inspirasi, ide, kreatif, dan seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya. 2. Memupuk daya nalar murid. 3. Mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif. 4. Mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias melakukan kegiatan belajar. 5. Menghilangkan kebosanan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 6. Memperingan bahan guru pada saat proses belajar. 7. Meningkatkan terjalinnya interaksi dua arah dalam proses belajar. 8. Memupuk, mengembangkan, dan mengkomunikasikan pengalaman belajar. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Tujuan utama pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bakat ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat berlandaskan 3 hal yaitu sebagai berikut. Pertama, hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungannya. Ketiga, ada 5 arah pembelajaran yaitu 1. Arah kognitif, 2. Ranah efektif, 3. Ranah proses sains, 4. Ranah kreativitas,
dan 5. Ranah hubungan dan aplikasi. Kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat. Beberapa kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat antara lain: siswa dapat melihat hubungan tentang apa-apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dengan kehidupan nyata sehari-hari. Siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep dan prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Siswa menjadi lebih kreatif. Hal ini akan terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan karena besarnya rasa ingin tahu mereka. Mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan atau mampu memecahkan masalah-masalah. Siswa akan menyadari bahwa proses sains penting untuk dipelajari karena mereka merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai dalam tujuan memecahkan suatu masalah. Siswa akan mempunyai retensi yang kuat terhadap pembelajaran yang dilangsungkan karena berlandaskan konstruktivisme dan kontekstual.